Bapa Surgawi, tidak putus-putusnya kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu. Karena kasih setiamu, pemeliharaanmu senantiasa kau nyatakan kepada kami orang-orang percaya. Yang nyata pada pagi hari ini kami semua terpanggil para pengusaha untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau, memuji-muji namamu Tuhan. Biar semua puji-pujian itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Karenanya hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, layakkan hamba berdiri di atas altar-Mu yang kudus ini. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini bukan lagi perkataan manusia, bukan filsafat manusia, tapi firman yang mengalir dari takhta-Mu yang kudus yang Kau rindu disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi semua yang mendengarkan. Urapi telinga, hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau sendiri yang akan memeteraikannya. Hamba berdoa, Roh Kudus mampukan kami. Bukan kami saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Pimpin kami saat kami keluar bubar dari tempat ini, agar firman-Mu itu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang lain di luar sana. Bahkan kehidupan kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang di luar sana. Karena di luar sana ada banyak orang belum pernah membaca Alkitab, dan biarlah dia membaca Alkitab itu di dalam perilaku dan hidup kami, karena Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Silakan duduk. FGB man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB man. Kayaknya loyo ah. FGB man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB man. Puji Tuhan. Waktu saya ditelepon hari Sabtu, saya agak kaget juga. Ini Tomang chapter biasanya berminggu-minggu sebelumnya sudah disiapkan, tapi hari Selasa diberitahunya hari Sabtu malam, mendadak. Tapi kita ini semua FGB Man harus siap menjadi berkat. Beritakan firman kapan saja saatnya, baik atau buruk saatnya. Amin. Oleh karena itu saya boleh berdiri di sini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan sebelum hari ini, Tuhan selalu memunculkan topik ini, The Gospel of Pain. Barangkali belum pernah dengar The Gospel of Pain. The Gospel of Pain ini, Gospel artinya berita baik. Gospel of Pain, berita baik mengenai penderitaan. Karena kekristenan, agama Kristen itu agama yang menderita. Tidak enak didengar. Christianity is a suffering religion. Karena apa? Kalau kita melihat waktu Kristen mula-mula, bagaimana orang-orang martir di zaman Romawi dilemparkan kepada singa dan singa mencabik-cabik mereka. Orang-orang Kristen pada waktu itu amat sangat menderita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan sedang membangun dasar-dasar gereja di atas martir-martir. Orang-orang yang percaya, yang kuat imannya, menderita untuk Kristus. Mereka sedang membangun dasar gereja di atas martir ini. Polikarpus, seorang yang terkenal dari Smyrna, bishop dari Smyrna. Dia sudah berumur 86 tahun. Ditangkap oleh Romawi dan disuruh menyangkal Yesus. Apa kata bishop ini? Apa kata Polikarpus? Sudah 86 tahun saya bersama-sama dengan dia. Dia belum pernah mengecewakan saya. Kenapa saya harus menyangkal dia? Api sudah disiapkan, kalau engkau tidak menyangkal, api ini akan membakar engkau hidup-hidup. Polikarpus katakan apa? Api itu yang kau mau ancam saya, api yang 5 menit itu, saya lebih takut dengan api kekal daripada api yang 5 menit itu. Saya tidak akan menyangkal Yesus, dan Polikarpus dibakar hidup-hidup.
Kekristenan is a suffering religion. Kalau saudara baca riwayat Paulus pun, dia menderita, dia ceritakan apa saja penderitaan-penderitaan yang dia alami pada waktu dia memberitakan Injil. The gospel of pain ini sangat bertentangan dengan apa? Prosperity gospel. Prosperity gospel memberitakan kabar baik bahwa kita akan diberkati selalu. Amin. Banyak yang bilang amin. Tapi gospel of pain menceritakan apa artinya. Kenapa kita harus menderita. Kenapa orang-orang Kristen harus menderita. Saudara tahu setiap tahun berapa orang Kristen yang mati martir. Mati dibunuh karena iman mereka. Siapa yang tahu? Menurut catatan, setiap tahun 250.000 orang Kristen mati martir. Mati karena iman mereka. Di mana itu terjadi? Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Indonesia, di Amerika Latin, di Nigeria, Afrika. Begitu banyak orang yang mati, 250.000. Karena kekristenan adalah suffering religion. Bukan kata saya, tapi firman Tuhan berkata dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepadamu dikaruniakan, ada ketekanan bahasa, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Satu paket, bro. Karunia iman dia berikan kepada kita untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita buat dia. Are you ready? Belum tentu siap kita semuanya. Sebab kedagingan kita ini tidak suka akan itu. Saya perlu menyampaikan ini karena menurut cerita Ardian tadi, waduh, di Amerika ekonominya akan kacau, dunia akan kacau, Indonesia juga demikian, PHK di mana-mana, pajak makin ditambah-tambah, harga makin meningkat, uang susah, properti tidak jalan. Jadi kita akan mengalami macam-macam mungkin kesulitan demi kesulitan. Dan supaya kita bisa tahu kenapa itu terjadi. Tapi bagi orang-orang percaya, kita berbeda. Amin. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kenapa penderitaan Tuhan izinkan terjadi kepada kita orang-orang percaya? Kadang-kadang kita tidak masuk akal, kita kadang-kadang tidak bisa menerima. Kita akan bertanya-tanya, why? Tadi bicara-bicara dengan saudara kita Maliangan. Ya, orang yang begitu baik melayani Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada dia? Question mark, mystery of God. Kenapa dia izinkan? Semua dia izinkan untuk kebaikan kita. Amin. Karena apa? Cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan sangat berbeda, bagaikan langit dan bumi bedanya. Karena dia punya rencana yang indah. Tapi kadang-kadang kita tidak dapat mengerti, selalu kita mempertanyakan. Kenapa penderitaan harus kita alami sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, dia selalu ingin tahu apakah kita benar-benar setia kepada dia. Ada satu cerita seorang anak bersama bapaknya sangat akrab hidupnya setiap hari. Anak antar bapak, bapak antar anak, akrab dan harmonis sekali hubungannya. Satu saat bapaknya mau keluar kota, lalu dia bilang kepada anaknya, Papa mau keluar kota, tapi kamu selama papa keluar kota, kamu jangan pernah pakai mobil ini ya. Tidak tahu bapaknya bilang begitu. Lalu si anak iya aja. Tapi bapaknya menaruh kunci mobil di gantungan kunci sebagaimana biasa. Lalu si anak udah berangkat bapaknya, bapak kan gak tahu. Saya ambil, saya pakai ini sama teman-teman saya ini. Dia sudah ambil kuncinya, sudah mau jalan ke garasi, dia pikir, saya kan anak yang baik, harus patuh kepada perintah bapak. Dia taruh lagi gak jadi. Besok-besoknya ujian makin berat. Dia sudah naik ke mobil, nggak apa-apa, bapak nggak tahu katanya. Dia keluar, sudah mau keluar ke jalan, dia masuk lagi, dia balik lagi. Aduh, saya harus jadi anak yang baik, patuh kepada orang tua. Dia taruh lagi kuncinya. Bapaknya pulang, bapaknya tanya, apakah mau pakai mobilnya? Dia bilang apa? Aduh papa, lain kali kalau papa pergi, kuncinya itu jangan taruh di situ, simpan di lemari. Lalu bapaknya bilang apa? Kalau papa simpan kuncinya di lemari,
maka engkau patuh bukan karena engkau setia, tunduk kepada Tuhan, tapi karena engkau tidak punya kesempatan. Engkau tidak punya kesempatan untuk melanggar perintah. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hal-hal yang demikian untuk menguji kita. Apakah kita faithful? Apakah kita patuh kepada Dia dalam segala perkara? Dan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak-bapak, ada ibu juga ya. Oh, kali ini nggak ada ibu. Ada banyak tujuan daripada kenapa kita harus menderita. Penting kita tahu. Yang kedua, Dia ingin mempersiapkan kita untuk satu posisi. Kalau kita belajar dari Yusuf, Yusuf itu sudah diberikan mimpi, gambaran bahwa bahkan bapaknya, saudara-saudaranya akan tunduk sama dia. Dia bagikan bintang, lalu bintang-bintang lain datang tunduk kepada dia. Mimpinya itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Dia pergi, disuruh bapaknya mengunjungi kakak-kakaknya di tempat penggembalaan. Di sana dia disiksa. Dia dibuang ke sumur. Di dalam sumur mungkin Yusuf berteriak-teriak, ini rencana Tuhan yang saya mimpi, apakah ini? Apakah ini? Kenapa saya ada dalam sumur? Why? Akhirnya dia dijual kepada orang-orang Ismail. Dijual dalam perjalanan dia mimpi, bayangkan dia dibawa seperti binatang karena budak jualan dia itu. Dia seperti binatang diseret di sana, dibawa ke Mesir. Di sana dia dijual seperti binatang. Dan kemudian dia akhirnya kerja di Potifar. Dia kerja baik-baik di Potifar, dikhianati oleh istri Potifar, difitnah, dan dia berakhir di penjara. Perhatikan kehidupan Yusuf. Sumur, dijual sebagai budak, kerja baik-baik, difitnah, akhirnya masuk penjara. Yusuf tidak pernah tahu bahwa satu saat Tuhan sudah menyiapkan posisi nomor 2 di Mesir. Dia tidak pernah tahu. Yang terjadi dalam dia dari waktu ke waktu, proses kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan. Karena apa? Posisi yang ada di sana itu harus melalui ujian-ujian ini semuanya untuk mencapai posisi itu. Dan akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri orang kedua di Mesir. Bapak-bapak, kadang-kadang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memproses kita untuk suatu posisi. Karena posisi itu butuh proses. Dan proses itu tidak enak. Tapi yang dia minta kepada kita selalu patuh. Yusuf katakan, Alkitab berkata, God always with him. Tuhan selalu beserta. Karena dia begitu setia kepada Tuhan. Nah, dia juga mempersiapkan kita ini untuk suatu posisi yang kita tidak tahu. Saya mau saksi sedikit mengenai keluarga saya. Kebanyakan kita sudah tahu semuanya bahwa saya punya istri dan anak-anak masih dalam pergumulan, belum terima Tuhan. Brother, I have prayed for 50 years for my family salvation. Sampai sekarang belum terjadi. Pernah saya dengar khotbah atau firman Tuhan dari seorang anggota National Board, inti National Board. Saya dengar khotbahnya itu, dia katakan, sebelum kita melayani kemana-mana, kita harus memenangkan dulu Yerusalem kita, rumah tangga kita dulu, baru kita keluar. Waktu saya dengar itu, saya tersentak. Waduh, apakah saya tidak boleh keluar melayani? Karena saya punya keluarga ini belum selamat. Saya harus melayani keluarga, apa saya tidak boleh melayani? Di dalam saya perenungan begitu, Tuhan berbicara kepada saya. Lihat Yerusalem. Yerusalem, asal usul kekristenan berasal dari Yerusalem. Tetapi Yerusalem sudah dipenangkan? Belum. Never. Bahkan Rasul Paulus mau ke Yerusalem, dilarang, kamu akan dibunuh di sana. Yerusalem tidak pernah dimenangkan. Dia katakan, baca ayatnya. Di Kisah Para Rasul itu. Dari Yerusalem, bukan kemudian, tapi Yerusalem dan Samaria, Yudea dan ke ujung bumi. Dan paralel. Berarti saya tetap boleh melayani meskipun Yerusalem saya. Istri saya cukup membuat kesulitan dalam kehidupan saya. Anda bisa bayangkan dalam satu keluarga, dalam satu gerobak 2 sapi ini, yang satu sapi narik ke sana
Dan satu sapi harus meluruskan selalu. Betapa susahnya, betapa beratnya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya ingat kepada Yusuf dibentuk untuk suatu posisi. Dan Tuhan katakan kepada saya sedang juga, persoalannya bukan istri saya Tuhan tidak bisa selamatkan. Kan kita tahu bahwa hati seorang raja bagaikan air di telapak tangan, bisa digeser kemana-mana. Demikian pun hati istri saya untuk memenangkan dia buat Tuhan tidak ada masalah sama sekali. Tapi Tuhan katakan, the problem is in you. Saya ini yang sedang dibentuk melalui istri saya. Lalu itu yang menguatkan saya. Berarti istri saya ini adalah sparring partner saya dalam hidup. Sparring partner dalam tinju ada bukan untuk merobohkan si petinju itu, tapi sparring partner itu untuk membentuk petinju itu menjadi petinju yang tangguh. Dan saya menganggap istri saya adalah sparring partner untuk membentuk saya. Saya belum tahu untuk apa, I never know. Hanya saya patuh dan itulah yang memberikan kekuatan kepada Tuhan sampai saat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia juga melalui penderitaan, kesulitan, masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini untuk mendewasakan rohani kita. John Wesley, pendiri dari gereja Metodis yang terkenal itu, dia dipakai Tuhan untuk mengadakan revival di Inggris. Dan dia mendirikan gereja ini, rohaninya luar biasa. Tetapi istri John Wesley pun istri yang tidak baik-baik benar. Bahkan boleh dikatakan cruel, kejam, jahat. Ada dua tokoh di dalam kerohanian kita yang terkenal, John Wesley dan Martin Luther. Baca sejarahnya, istri mereka nggak benar semuanya. Jahat-jahat istri mereka. John Wesley, demikian pun istrinya. Satu kali John Wesley pulang habis melayani naik zaman abad ke-17 dengan kuda. Dia pulang lelah-lelah ke rumah, disambut oleh istrinya. Bukan dengan baik-baik disediain minum kopi, tapi disambut oleh istrinya dengan pentungan, dipukul oleh John Wesley, itu dipukul oleh istrinya. Tapi John Wesley tetap tabah. Satu saat John Wesley berkhotbah. Nggak tahu bagaimana istrinya datang, dia tarik aja rambutnya dari mimbar, si John Wesley suruh turun ke bawah. Lalu penatua-penatua daripada John Wesley berkata begini, John, ceraikan istrimu itu biar kami yang menanggung dosanya. Itu penatua-penatua John Wesley karena melihat gemesnya melihat wanita ini. Ceraikan istrimu biar kami yang menanggung. John Wesley katakan, no. Dan akhirnya istri John Wesley meninggal. Waktu istrinya meninggal di atas mayatnya, John Wesley menangis meraung-raung. Lalu penatua-penatua itu lihat John Wesley, John, bukankah wanita yang menyusahkan hidupnya Tuhan sudah ambil? Bukankah engkau sekarang senang? Tapi apa kata hamba Tuhan ini? Perempuan inilah yang menyempurnakan doa. Perempuan inilah yang mendewasakan rohani. Waktu saya sampaikan ini di Pekanbaru pada satu airline, seorang laki-laki maju, Pak, kalau saya dengan harunya dia datang kepada saya, kalau saya dengar ini sebelum saya ceraikan istri, saya tidak ceraikan istri. Karena dia ceraikan istrinya, mungkin karena kelakuannya. Dia datang pada saya, kalau saya dengar berita firman ini, saya tidak jadi menceraikan istri saya. Bapak-bapak, semua kesulitan, penderitaan yang mendadak kita terima dalam hidup ini yang kita tidak sangka-sangka, semua punya tujuan. Dan salah satu, supaya kita rohaninya dewasa. Dan juga persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dalam kita. Boleh satu orang bacakan 2 Tawarikh 32:31. Siapa yang boleh berdiri membacakan 2 Tawarikh 32:31? Siapa yang sudah dapat? Demikianlah firman Tuhan, demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya.
isi hati kita dia ingin tahu. Dia ingin mengeluarkan Mesir di dalam hati kita. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu selama 400 tahun Mesir melekat di dalamnya. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan mengizinkan bangsa Israel 40 tahun putar-putar di belantara. Just to take out Egypt from their heart. Hanya untuk ingin mengeluarkan Mesir di dalam hati mereka. Karena apa? Mereka sebentar mereka bilang apa? Lebih baik di Mesir, makanannya enak-enak di Mesir. Kenapa kita harus mati di sini? Apa enggak ada kuburan di Mesir? Mesir itu sudah melekat selama 400 tahun dalam jiwa mereka dan Tuhan tidak mau dan ingin dia keluarkan Mesir itu. Dan untuk mengeluarkan Mesir dalam kehidupan kita ini diperlukan penderitaan, masalah, persoalan-persoalan hidup. Just to take out the spirit of Egypt in our heart. Jadi dia punya maksud bahwa ingin mengeluarkan hal-hal yang tidak benar, berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Dia juga mengizinkan persoalan dan penderitaan bagi kita untuk mempersiapkan kita supaya kita bisa menerima berkatnya dan berkatnya itu tidak merusak namanya. Sebab aja banyak kita dengar sih, kemana sih ini sudah lama nggak datang? Oh, dia sedang diberkati Tuhan sedang di sana. Saya mau katakan bapak-bapak, berkat yang dari Tuhan akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi berkat yang kau rasakan berkat menjauhkan kita dari Tuhan, it's not from God. Berkat yang dari Tuhan selalu akan membawa kita. Dan tidak semua kita siap untuk terima berkat. Dan Tuhan mau mempersiapkan kita melalui persoalan-persoalan hidup supaya kita dapat menerima berkat itu dan memuliakan namanya. Ada satu ilustrasi cerita yang sangat menarik. Seorang suami istri hidupnya pas-pasan. Pas-pasan setiap hari istrinya berdoa buat suaminya. Bahkan istrinya berdoa puasa supaya suaminya diberkati Tuhan. Begitu getolnya dia berdoa kepada Tuhan supaya suaminya diberkati. Dan Tuhan mengizinkan suaminya mulai diberkati. Diberkati suami yang tadinya tidak punya motor, sekarang bisa beli motor. Bertahun-tahun kemudian, bukan saja motor, sudah bisa beli mobil. Mobil bukan satu, sekarang mobilnya dua. Tapi pada saat mobilnya dua, dia punya istri satu lagi, kedua. Lalu istrinya menangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan ambil kekayaannya, saya lebih baik dengan dia sendirian, berdua, daripada begini. Kita kadang-kadang tidak siap untuk menerima berkat. Dan berkat itu merusak nama Tuhan. Dan selalu dia proses kita. Salah satu tujuan kita diproses oleh Tuhan. Supaya kita siap untuk menerima berkatnya. Dan berkatnya akan memuliakan Tuhan. Dan berkatnya membuat kita dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dia juga mengizinkan persoalan-persoalan dalam hidup kita untuk menggoncangkan kita. Kadang-kadang kita sudah berada di zona nyaman. Segala-galanya cukup. Ini baik-baik semuanya. Kadang-kadang kita tidak sadar we are in dangerous. Dan persoalan atau kesulitan atau masalah yang terjadi tiba-tiba kadang-kadang merupakan wake up call. Untuk menggoncangkan kita dari zona nyaman ini. Supaya kita sadar. Kita tidak bisa berada di zona nyaman, kita harus keluar dari zona nyaman. Tidak semuanya oke. Tapi kita harus siap untuk menghadapi berbagai macam-macam masalah. Ini wake up call buat kita. Supaya kita bisa senantiasa sadar. Bahwa kita tidak bisa tinggal dalam zona it is very, very dangerous. Dan banyak gereja-gereja sekarang sudah berada di zona nyaman, enak-enak semuanya. Persembahan cukup, gereja bagus. Tenang-tenang saja. Tidak tahu bahaya sedang mengancam. Dia izinkan persoalan-persoalan ini terjadi. Supaya kita bangun. Wake up call, sadar. Dan juga dia katakan di dalam Matius berapa itu? Matius 16:24 untuk ikut dia, pikul salib, menyangkal diri, not easy. Saudara tahu kalau saudara baca semua Injil,
itu ada disebut Simon dari Kirene. Mereka suruh untuk memikul salib. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini, setelah ayat itu tidak ada kelanjutannya. Simon dari Kirene mereka suruh memikul salib, full stop. Ayat di Injil lain, Simon dari Kirene, ayat daripada Alexandria ini, mereka suruh memikul salib, full stop. Tidak ada hubungannya. Tapi apa artinya ayat ini? Apa aplikasinya? Perhatikan Simon dari Kirene ini, dia hanya datang dari Afrika untuk datang ke sana. Dan dia melihat ada rombongan yang sedang mengiring menyalibkan Yesus. Di sana mereka rame-rame dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Simon yang tidak tahu apa-apa datang dari Afrika, lihat-lihat aja gitu. Lalu tentara Romawi panggil dia, pikul salib. Apa yang terjadi dengan Simon? Simon yang tadinya jauh dari Yesus, pada saat dia memikul salib, Simon menjadi orang yang paling dekat dengan Yesus. Kedua, pada saat Simon memikul salib, setiap langkah jalan Simon itu selalu di depannya ada Yesus. Dia berjalan mengikuti atau jalan daripada Yesus. Kita kalau memikul salib, maka kita akan menjadi dekat dengan Tuhan. Amin. Dan perjalanan kita selalu akan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan akhir daripada kehidupan kita, kemuliaan di atas Golgota. Kemenangan di atas Golgota. Itulah aplikasi daripada Simon dari Kirene ini. Dan Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memikul salib supaya kita dekat dengan Tuhan. Amin. Now, di dalam penderitaan kita, saya nggak tahu saudara sudah masuk pernah dalam penderitaan yang sangat mencekam, berdoa berlutut, saya sudah sering kali. Tuhan akan meninggalkan kita. Lucu ya, tanda petik. Saya pernah melayani di Papua, saya mungkin sudah pernah share di sini. Dalam satu kapal yang hanya 24 meter, pergi ke Papua untuk bagi Alkitab di sana. Singkat cerita pulangnya selesai, kita ingin santai-santai, sudah selesai tugas membagikan ribuan Alkitab di pulau-pulau di Papua sana. Pada saat kita pulang, apa yang terjadi? Badai datang. Kapal goncang, kita arahnya begini, angin dari samping, jadi sangat berbahaya buat kapal kalau angin dari samping, karena dia bisa terbalik. Kemudian tidak sampai di situ, mesin satu rusak mati. Tidak sampai di situ, mesin yang satu lagi tidak bisa bekerja full karena filter bahan bakar sudah mampet semua, tidak bisa full. Sangat kecil kekuatan, sangat rendah kekuatan. Aduh, itu kursi lari sana lari sini. Kita ada 14 orang di dalam, semua sudah tertidur, tidak tahan dengan ombak, ada yang muntah-muntah semuanya. Saya tinggal sama istri sama satu kaptennya itu yang tinggal kuat berdiri. Tidak bisa makan hampir 2 hari. Karena aduh, hujan dan ombak, kapal menakutkan sekali, sudah mau tenggelam di tengah-tengah kegelapan dan hujan. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan di mana Engkau, tolong kami. Saya buka di sini, apakah Engkau ada? Pada saat-saat kita menderita, di dalam kedalaman kita sering berpikir Tuhan sudah meninggalkan kita. Pada saat kita diuji oleh Tuhan, Dia akan meninggalkan kita. Ayatnya di mana? Mazmur 10:1. Kenapa engkau berdiri jauh-jauh pada saat masa-masa kesesakan? Ayub berseru, saya mencari di utara, selatan, timur, barat, tidak kudapati engkau. Disalib, Yesus pun ditinggalkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Tuhan meninggalkan dia. Yesus harus diuji benar-benar tanpa Kristus. Dan dia juga pada saat kita menderita amat sangat, kita kadang-kadang bertanya, di mana dia? Seolah-olah dia telah meninggalkan kita dalam kesulitan, dalam kesusahan. Tapi itu hanya perasaan kita. Dia selalu bersama kita. Amin. Hanya perasaan hadiratnya, dia mundur saja. Tapi dia selalu berkata, I'm always with you. Saya adalah Tuhan Immanuel. Dia selalu bersama. Kenapa dia harus meninggalkan kita?
Masih ingat dulu ada iklan. Iklan itu menarik sekali. Ada orang jalan di sini, atau saya mau sampaikan begini. Misalnya saya mau rapat, wah, saya diundang Pak Ardian untuk rapat harus on time. Saya sudah terlambat, saya cepat-cepat. Aduh, tempat ruang rapatnya ada di sini. Tapi untuk muter balik itu ada tanda dilarang balik. Saya harus pergi lewat lampu sana, ujung sana baru balik. Aduh, lebih terlambat lagi. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mau cuy-cuy dilarang itu, dan saya lihat ada polisi apa enggak. Polisi itu seolah-olah ngumpet. Tuhan itu seolah-olah tidak ada supaya kelihatan aslinya kita ini. Karena nggak ada polisi, tahu-tahu prit. Tuhan menguji kita sungguh-sungguh. Apakah kita sungguh setia kepada patuh kepada firman-Nya. Berita baik hari ini. Bentar lagi. Berita baik hari ini 1 Korintus 10:13. Bapak-bapak, setiap penderitaan masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, tidak pernah melampaui kemampuan kekuatan kita. Amin. Dia selalu menakar. Jangan bilang bahwa ini tidak sanggup lagi saya tangani, saya akan bunuh diri. Jangan pernah berkata. Dia hanya mengizinkan percobaan, penderitaan dalam hidup kita sesuai dengan kekuatan iman kita. Amin. Kalau dia izinkan ini terjadi dia tahu saya kuat. Mungkin saudara tidak kuat, tapi dia tahu kekuatan kita. Dia adalah Tuhan Maha Tahu. Dia akan menakar penderitaan, siksaan yang kita alami tidak akan melampaui daripada kekuatan kita. Amin. Saya akan akhiri dengan ini. Cerita klasik seorang gadis melayani Tuhan. Di dalam pelayanan yang selalu mereka lakukan, gadis ini bertemu dengan seorang pria. Cerita ini klasik sekali. Karena bertahun-tahun mereka melayani, selalu ketemu bersama-sama. Akhirnya gadis ini jatuh cinta kepada pria itu. Oke saja dia jatuh cinta. Cintanya luar biasa. Tapi ada masalah. Pria itu sudah berkeluarga. Dia sangat mencintai. Dia bilang, waduh ini harus jadi. Laki itu juga cinta sangat. Dan dia merasakan luar biasa. Karena dia adalah anak Tuhan. Lalu dia pergi kepada pendeta. Pak pendeta, apakah saya bisa menikah dengan dia? Pak pendeta ini tidak pakai macam-macam. Kamu tahu dosa? Kamu tahu firman mengatakan jangan pernah mengingini milik orang lain. Pak pendeta, ini cinta kami ini murni luar biasa. Apa kamu mau menghadiri putusanmu itu sesuai dengan perasaanmu atau firman Tuhan? Tapi Tuhan memberi cap, sen. Dia pulang lalu dia mulai berdoa. Sulit sekali dia berdoa untuk melepas cinta kasihnya ini. Dia harus putus dengan dia. Satu hari luar biasa, tekanannya berat sekali. Dia tidak mau. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Hari ketiga mulai melemah. Hari ketiga dia mulai merasakan, mulai ada kemenangan di dalam dia untuk mengalahkan dosa ini. Dan dia mulai akan melupakan pria ini. Dan akhirnya dia putuskan sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak bisa, dengan amat sangat berat. Tapi dengarkan ini. Berapa tahun kemudian dia kembali kepada hamba Tuhan itu. Apa yang dia bilang? Saya ingin sampaikan kepada Pak Pendeta. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita lebih indah daripada hal-hal yang dulu yang telah kita tinggalkan untuk patuh kepada Tuhan. Tuhan menyiapkan tanah perjanjian. Dia sudah punya suami yang sangat hebat, punya anak berkeluarga dan bahagia sekali. Bahwa Tuhan menyiapkan tanah perjanjian buat kita. Tapi ada ujian-ujian yang akan kita alami. Kita harus tetap setia. Ujian itu mencobai kita, menguji kita apakah kita tetap setia dan tahan tetap patuh kepada firman-Nya. Mari kita tunduk kepala. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan.
sesuai talenta, sesuai hikmat yang Kau telah berikan kepada hamba. Di dalam kehidupan orang-orang percaya akan selalu mengalami ujian, penderitaan, kesusahan, masalah-masalah, bahkan masalah-masalah yang sangat pelik. Tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah yang sulit itu melebihi dari kemampuan. Tapi melaluinya Dia akan mendatangkan pelepasan buat kita. Kita banyak mengalami masalah dalam keluarga, dalam bisnis, mungkin kebangkrutan. Tapi ingat, Dia adalah Tuhan yang setia dan baik. Apa yang Dia izinkan untuk kebaikan kita semua. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti. Karena God is the mystery. Kemuliaannya adalah menjaga rahasia. Amsal 21. Salah satu kemuliaan Tuhan menyimpan rahasia yang kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kita ingat akan janji-janji Tuhan. Dia tetap setia kepada kita di dalam segala kesulitan, di dalam lembah kekelaman. Dia senantiasa menyertai kita, menggandeng kita agar kita tetap kuat, tidak meninggalkan Dia dalam ujian apapun, setia kepada Dia sampai kita menerima mahkota kehidupan itu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu. Berat ku rasakan, menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari kita bangkit berdiri, katakan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Tapi ku mengerti. Saya mohon undang Bapak senior kita Alex Kandar berdoa buat kita. Sekarang
rencanamu indah bagi kami semua. Kami tahu semua kami Engkau berkati. Tapi berkat itu tidak mudah. Engkau selalu membuat kami, memperlihatkan kepada kami dalam kehidupan kami bahwa kami harus melihat bahwa masa depan kami baik, indah. Tapi tidak ada orang yang dapat berjalan dengan baik kalau kakinya tidak kuat. Dalam percobaan-percobaan, dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami semua diajarkan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami. Sebagai pribadi Tuhan, kami tahu banyak kami, aku Tuhan, yang gagal dalam perjalanan. Ternyata hidup bukan ditentukan oleh umur, tapi ditentukan oleh kami yang mau jalan bersama dengan Engkau. Dan itu tidak mudah Tuhan. Sebab itu kami mohon Tuhan, tolong kami semua. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan supaya kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak dapat jalan sendiri. Tuhan, kalau kami yang memegang, kami akan melepaskan Tuhan karena keadaan. Tapi kalau Engkau yang pegang kami tahu kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang memberikan kepada kami firman-Mu. Urapi dia Tuhan Yesus. Dan kami percaya apa yang Engkau firmankan, bersama dengan Engkau dia dapat melakukan perkara-perkara besar. Begitu juga dengan kami semua, bersama dengan Engkau. Kalau Engkau yang pegang, kami dapat berjalan. Semuanya kami dapat atasi karena Engkau yang mengatasi segala perkara di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Izinkan kami Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati saudara-saudara kami di Full Gospel Businessman Tomang chapter ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, tolong mereka di dalam perjalanan kehidupan, terutama di dalam keluarga, di dalam menyertai Engkau Tuhan. Pegang kami di dalam keluarga kami, tolong kami, dan kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat lakukan perkara-perkara besar dalam pekerjaan apa yang kami kerjakan. Tuhan, biarlah Engkau yang berfirman bahwa kami harus berjalan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kami diberkati oleh Engkau. Haleluya. Amin.